Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi nih ke channel kita. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang berbeda sih, karena sebelumnya kan tentang education gitu kan. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah judul pria Malang tapi angkuh, dengan tema pengalaman-pengalaman dalam berpacaran. Kita akan mengobrol-ngobrol bersama kakak-kakak, bung-bung, dan sahabat-sahabat kita dari berbagai arah. Bisa dikenalkan dengan Mas Wahyu dan Kak Andi. Serta selanjutnya adalah Bondan Kuda. Kali ini kita lagi ada di Gunung Sukma Ilang. Lihat view-nya. Saya sedang bersama tiga orang bujang. Dimana kali ini saya akan mewawancarai, atau lebih tepatnya kayak sharing ya. Jadi tema kita kali ini adalah 3 pria Malang tapi angkuh. Kenapa sih Malang kayak gitu kan? Karena gini, mereka ini nih sebenarnya kayak punya perasaan ingin berpacaran, ingin ada yang menyayang, tapi mereka itu teguh akan pendirian. Makanya mereka jadi Malang gitu, kayak antara dilema-dilema gitu. Oke, baik guys, kali ini sekarang kita akan memulai untuk mewawancarai mereka, ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Kali ini saya akan menanyakan tentang kenapa sih mereka ini nggak mau pacaran gitu kan. Baik, pertanyaan ini akan diberikan kepada Mas Wahyu. Kenapa sih Mas nggak mau pacaran? Bukan nggak mau sih. Belum ada yang mau kayaknya. Lebih tepatnya belum ada yang mau. Kenapa itu belum ada yang mau? Dengan alasan-alasan seperti apa? Kalau dengan alasan seperti apa sih, ya mereka sih yang tahu kenapa nggak mau. Kalau saya mau aja. Selain hal ini, ada nggak sih yang mendasari faktor tidak pacaran? Lebih ke minder juga ya sih. Minder dalam faktor Hampir seluruh. Seperti finansial. Finansial bisa, pekerjaan bisa. Oke, terima kasih untuk Mas Wahyu. Untuk kali ini pertanyaan akan dijawab oleh Kak Andi. Kurang lebih sama sih, Kurang lebih sama ya. malu, minder, gak pede, Insinyur ya. insinyur. Insecure ya guys. Ada nggak sih hal-hal yang kayak rasa trauma atau perasaan-perasaan yang dari luar gitu kan? Kalau trauma ada lah. Hal kecilnya trauma apa sih? Kok cowok tuh ada sih trauma gitu kan? Biasanya kebanyakan cewek gitu yang trauma. Juga manusia. Karena cowok juga manusia. Tahu juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Lagunya itu ya, The Bubar deh. Sekarang untuk Kak Bondan sendiri ini, kenapa Kak Bondan memilih untuk nggak pacaran? Kalau saya sih Saya dengar. mungkin karena Saya dengar. yang pertama saya trauma ya. Saya karena berhenti pacaran tuh gara-gara traumanya Ya, karena pernah dikecewain. Faktor yang kedua mungkin saya pikir-pikir lagi ke belakangnya, bahwasannya pacaran itu kok nggak banyak manfaat loh untuk saya, ya kan. Mungkin ya dulu waktu pacaran enak, banyak yang ada yang merhatiin, ternyata ada yang lebih seru gitu daripada pacaran, ya kan. Apa itu? Yang lebih seru daripada pacaran itu cinta dalam diam, atau apa ya bahasanya itu, Cinta dalam istihoroh. bukan gitu juga, itu kan menurut Islam secret love lah, ya kan, cinta rahasia. Jadi itu mungkin lebih seru itu. Kapan sih kakak-kakak ini nggak pacaran? Dari gua dulu ya, yang kanan. Boleh. Sejak kapan nggak pacaran? Oke. Kalau gua dari bulan Juni tahun 2018, kalau nggak salah Juni sih. Intinya seminggu sebelum puasa itu saya diputusin lah istilahnya. Saya diputusin. Jadi sampai sekarang saya nggak pacaran lagi gitu.
Kak Andi sendiri nih kapan memutuskan nggak pacaran? Terakhir pacaran kapan? Terakhir pacaran masih SMA kelas 1. Tahun berapa ya? Lama sekali ya. 15. Iya 2015. Lama sekali 2015. 5 tahun. 5 tahun. Makan dekat banyak. Oh my god, seperti itu. Gas. Untuk Mas Wahyu sendiri nih kapan terakhir pacaran? Terakhir pacaran itu Oktober 2018. Berarti lebih lama Kak Andi ya, Oh. master pokoknya Kak Senior. Andi. Senior. Ampun Bang Jago. Master of Jonas. Terus mau menikah Jadi siapa nih mau jawab duluan? Dari yang tua apa dari yang muda dulu? Apa Atau ini? dari Pimpah yang aja, lebih pimpah lama. aja. Pimpah aja. Jangan yang berdua lah, udah kayak bocah. Hah? Yang tua duluan, yang lebih lama hidup. Ya kalau rencana nikah sih ya, rencananya sih 2021 atau 2022 mungkin paling lama. tuh buat teman-teman yang kiranya mau menikah di tahun 2021 atau 2022 nanti minta kontak person sama admin ya. Dari habis yang tua itu yang tengah-tengah tua ya. Jadi kalau saya sih seharusnya ya kepengen saya tuh tahun ini, kalau dulu nggak gagal, nggak nganu ya kan, karena cita-cita saya tuh nikah muda saya malah. Tapi karena keadaan sekarang ini jadi mungkin tahun 2022 lah, biar pas umurnya 25, seperempat abad jadinya kan. Terus berarti nih ya banyak nih dari mereka yang punya rencana mau nikah dari tahun 2021 sampai 2022. Persiapkan diri kalian girls. Ini kebanyakan yang pada insecure. Pernah nggak sih kalian bertiga ini nih ngerasa insecure atau overthinking di malam hari? Biasanya cewek-cewek ini kalau malam-malam nih suka overthinking sampai nggak bisa tidur dan akhirnya begadang dan menangis gitu kan. Apa kalian pernah seperti itu? Insecure di malam hari ya. Iya, overthinking di malam hari. Overthinking di malam hari. Overthinking di malam hari. Kalau gue ya pernah sih. Justru kalau menurut gue itu waktu paling rawan buat overthinking itu ya malam. Karena malam itu kita suasana lebih tenang, ya lebih adem sih, itu lebih enak buat mikir lah kayaknya. Jadi dari kita mikirin hal yang lain tuh, nggak taunya ke bawah, bisa jadi overthinking. Untuk Kak Andi sendiri, Kalau di malam hari sih nggak pernah ya, karena emang suka begadang main game online. Tapi kalau kayak di siang hari mungkin ya auto lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ngerasa gimana gitu. untuk Kak Bondan sendiri gimana? Kalau overthinking di malam hari ya mungkin pernah sih, termasuk sering saya ya kan, karena apa ya, saya ini orangnya nggak suka begadang ya. Saya tuh kalau bisa tuh saya jam 10 tuh sudah tidur, jadi kayak jam-jam anak sekolah itu, kayak orang zaman dulu. Jadi tidur misalnya jam 10, subuh udah bangun biar gak kesiangan. Mungkin kalau saya overthinking itu bisa sampai pagi, bahkan gak tidur selama 24 jam gara-gara mikirin itu. Karena masalah juga sih, karena hidup banyak masalah kan. Apalagi yang buat overthinking itu karena insecure ya kan, karena kok kayaknya kita nih gak berguna bener jadi manusia gitu kan. Kok kayaknya hidupnya jalan di tempat aja, orang bisa kenapa kita enggak. Mungkin itu yang bisa yang bikin kayak overthinking gitu kan, karena kegagalan lah istilahnya gitu. Itu guys, ternyata cowok juga itu bisa overthinking di malam hari. Aduh, nggak ngerti lagi ya ternyata. Guys, anginnya kenceng banget dan ini bener-bener dingin walaupun cuma di Lampung. Walaupun Lampung ini terkenal dengan panasnya, tapi ini tapi ini bener-bener dingin ya. Nanti sampai pakai jaket kayak gini. Oke, buat kakak-kakak, kan kalian ini nih orang-orang yang pernah gagal gitu kan, gagal dalam percintaan, gagal dalam hidup lah mungkin kan. Terus sampai trauma gitu. Pernah nggak sih kalian itu saat gagal kayak ingin menyudahi hidup? Gagal dalam percintaan itu lah lebih utamanya, atau saat kalian nanti ini ketemu dengan
mantan atau dengan orang yang pernah kalian sakiti di masa lalu, ada nggak keinginan untuk meminta maaf Siapa dulu nih yang mau jawab nih? dari kak senior dari kak senior lah yang Senior. paling pancok gitu, panjang cerita. Pak Boy. Itu ya apa, kayak pernah mau ngakhirin hidup gitu ya. Kalau sampai ngakhirin hidup sih enggak sih, mungkin ya karena mikir juga untuk apa kita mati demi orang yang kita cinta. Seharusnya kita bertahan hidup supaya dapetin cintanya lagi gitu kan. Karena kita mati yang ada masuk neraka, malah nggak dapet cinta, yang dapet siksa ya kan. Masya Allah. Nah, terus kalau ketemu misalnya sama orang yang kita sakitin pengen minta maaf, ya pengen gitu kan. Karena kan namanya hidup gitu kan, kayaknya nggak tenang hidup kalau kita punya salah sama orang gitu. Apalagi sama mantan ya, mohon maaf mantan yang udah pernah saya sakitin ya, saya minta maaf gitu kan. Sebutin dong namanya dong. Ya untuk si Khusus buat Mbak kamu. itulah, kalau kamu nonton pasti kamu tahu saya minta maaf banget ya kan. Ya Dari hati. itu untuk mantan yang pernah saya sakitin. Untuk mantan yang nyakitin saya ya insya Allah saya sudah ikhlas ya. Kalau kamu ini semoga diterima di sisinya ya kan. Untuk Kak Kak Andi, saat kegagalan dalam bercinta, maksudnya Pernah nggak? dalam hubungan cinta itu pernah nggak sih merasa kayak ingin menyudahi gitu? Dan kalau suatu hari kalian dipertemukan dengan mantan kalian yang pernah kalian sakiti atau pernah menyakiti kalian, apa yang ingin kalian katakan? Kalau kayak nyudahi hidup sih alhamdulillah nggak pernah. Cuman kalau kayak diem kayak males ngapa-ngapain gitu lah, ya itu pernah. Kayak kumpul tahu-tahu diem sama kawan. Rupanya seperti itu ya, rupanya laki-laki juga itu ada perasaan-perasaan galau yang Itu Pria sama wanita Manusiawi. kan sama-sama manusia. manusiawi ternyata. Kupikir hanya wanita saja yang mengurung diri di kamar, ketemu teman-teman tahu-tahu menangis. Kalau gua sih, kalau buat mengakhiri hidup itu kayaknya konyol banget sih. Asli. Buat gua orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena cinta itu konyol. Ya karena buat apa sih lu ngakhirin hidup karena cinta? Atau lu bisa nyari yang lain kok? Ya kan cinta nggak cuma dia. Kalaupun lu nggak bisa bersatu sama dia, kan berarti dia bukan jodoh lu dong. Daripada dipaksain jadinya malah nendang sendiri. Jadi pesan gua sih buat siapapun yang mau mengakhiri hidup karena cinta, lu bego parah. Dan kalaupun ketemu mantan yang udah gua sakitin, yang jelas ya gua pengen minta maaf. tapi kalau lupa gua. Dan kalaupun nanti gua ketemu mantan yang udah pernah gua sakitin, yang jelas ya gua pengen banget sih minta maaf. Tapi kayaknya nggak ada deh, adanya gua terus kayaknya yang disakitin. Masya Allah. Jadi buat mbak-mbak nih yang nonton nih, yang pernah jalan sama gua, kamaran udah gua maafin. You're the best. Mungkin dapat inspirasi tambahan ya, sedikit atau banyak. Mungkin kalau misalnya untuk bunuh diri kayaknya ngapa ya, nggak keren. Tapi kalau misalnya setelah kita atau diputusin, disakitin gitu, mungkin sampai stres itu pernah sih. Kalau saya pribadi pernah sampai stres gitu kan, sampai nggak mau ngomong sama siapa-siapa ya kan, karena mungkin itu yang katanya orang ini cinta nih bisa bikin gila ya kan, bisa bikin gila atau ngebuat orang ini bisa stres gitu kan. Ternyata kayaknya ngerasain sendiri saya kan, karena saya sempet ngeremehin orang, kok orang ini lebay banget sih diputusin gini, karena pas kita ngerasain oh ternyata begini rasanya gitu kan. Jadi ya bisa ngerasain sendiri sih. Jadi buat lo ya, buat lo orang ini kalau misalnya mau ngeremehin orang ya tunggu aja, Karma pasti berlaku. karma pasti berlaku. Waspadalah. Jadi banyak banget ya guys pesan-pesan dari mereka ini bahwa bunuh diri cuma karena cinta itu tuh nggak baik dan nggak bagus. Dan apalagi misalkan kalian ini pacaran dari umur 17, 18, 19 tahun. Ingat loh guys, dari umur
0 bulan sampai 16 tahun kalian itu dicintai oleh keluarga kalian sendiri. Jadi hanya karena satu orang janganlah kalian melakukan hal yang konyol sekonyol-konyolnya. Terus untuk teman-teman semua nih, ada nggak sih faktor-faktor yang membuat kegagalan dalam percintaan? Biasanya banyak nih dari kalian faktor-faktor ini. Faktor kegagalan ya dalam cinta itu biasanya finansial sih. Finansial lebih dominan sih biasanya, pasti sih. Terus physically mungkin, physically dalam artian ketika lu udah jalan sama pasangan lu nih, dan di tengah jalan lu nemuin sosok yang lebih good looking lah, bahasa anak zaman sekarang, dan karakternya pun sama pasangan lu, karena dia lebih menang good looking, itu lu bisa nengkol. Menurut gue ya dua faktor itu sih yang lebih dominan. Walaupun kalian ngejalanin hubungan udah lama. Walaupun udah lama. Terus kalau untuk Kak Andi sendiri apa sih faktornya biasanya? Faktor buat gagal ya kurang lebih sama sih, sama kayak awalnya. Terus kayak Kak Bondan sendiri apa sih faktornya? Kalau zaman sekarang sih ya nggak jauh-jauh dari finansial, materi itu kan sama ya, finansial materi. Karena bahwasannya kalau kita lu nggak punya apa-apa ataupun lu kurang, ya kemungkinan besar lu bakal ditinggalin gitu kan. Terus faktor lainnya mungkin kebanyakan gagal tuh gara-gara LDR ya kan. Ya enggak, sedih banget yang LDR. Gue juga tipikal orang yang nggak suka LDR gitu kan. Sangat pejuang LDR. Semangat ya pejuang LDR yang ini, kalian yang bisa bertahan kalian keren. Terus ada juga faktor kesetiaan sih. Faktor kesetiaan tuh yang paling utama juga sih kata gue. Bahwa karena kalau lo nggak setia ya mungkin lo bakal ditinggalin, apalagi kalau lo selingkuh ketahuan ya kan. Faktor selanjutnya mungkin bosen ya, karena bosen itu sepele namun fatal. Karena gue sendiri pernah ngelakuin hal bodoh itu. Karena gue bosen, akhirnya pikiran gue entah kemana, nggak taunya gue berpaling, akhirnya gue ya gagal atau ditinggalkan gitu kan. Makanya jangan sesekali lo orang gara-gara merasa bosen lo orang berpaling gitu kan. Temen nih, misalkan suatu hari nanti kalian ketemu sama seseorang wanita yang menerima kalian itu apa adanya beserta keluarganya, itu bagaimana pendapat kalian? Lah daripada sapa-sapa ini lebih baik My force. Jadi kalau ketemu kayak gitu ya, untuk saat ini ya, karena berdasarkan pengalaman saya masih belum percaya sih kalau ada yang mau nerima kayak gitu. Karena apa ya, kalau nerima apa adanya juga mungkin kita nih bingung juga nerima apa adanya dalam hal apa nih ya kan. Karena kita kalau apa adanya, misalnya kita nih belum punya apa-apa, kita diterima gitu, kayaknya kita nggak ada modal gitu untuk ngebahagiain dia ya kan. Terus kalau misalnya dapet nih terima apa adanya, itu bener-bener wanita yang patut untuk dipertahankan, dibahagiakan dunia akhirat gitu menurut saya. Mana kalau menurut Bung yang lain ini, Bambung. Kalau dari gue ya itu, kalau misalnya ada yang menerima gue apa adanya, kalau levelnya dia di atas gue, itu kayaknya gue bakal minder deh. Karena gue tipikal orang yang minder ketika gue ketemu lawan yang dia di atas gue. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba nerima kita apa adanya waktu kita baru kenal. Menurut gue itu mustahil, pasti harus ada pendekatan dulu.
Tapi kalau masih sama atau di bawah, ya kenapa nggak dicoba? Bung Andi ngantuk ya Bung? Iya. Terkopi. Jadi guys, sebenarnya kita ini buat podcast jam 01.37 dan ini benar-benar udah malam. Nggak ada kopi, kita ini dingin banget, anginnya. Next. Next. Gimana? Bung Andi, Kalau menurutku sih satu saat nanti ya, kalau udah siap sih, kalau cocok ya kenapa enggak, kalau itu emang jodohnya ya bisa aja. mantap guys. Jadi ternyata mereka ini sebenarnya orang-orang hebat loh guys. Di balik kesendirian mereka ini banyak banget hal-hal yang udah sering mereka lakuin. Kayak untuk mengisi kekosongan hati gitulah. Iya. Hal apa sih yang membuat mereka ini ya teman-teman bertahan? Apalagi ada nih kayak Kak Andi bertahan selama 5 tahun nih jomblo. Itu gimana? Apa yang mereka lakuin gitu kan? Nyambun kah? Enggak, anti. Mending nggak merasa Kalau gue sih selama ini ya ngilanginnya cuma dari main game online sih, jadi nggak terlalu mikirin. Selama 5 tahun. budak game sejati ya Mas Ya, ya. saya 5 tahun kok tuh ngasilin uang nggak Kak dari game online? banyak itu ngabisin duit. Masya Allah. Terus untuk yang lain sendiri gimana? Kalau gua sih lebih ke hobi sih. Gua hobi sepedahan. Ya udah. Sepedahan laundry. Nyebrang kabupaten, Bandar Lampung, Kelantan kan udah nyebrang kabupaten. Iya Lampung Selatan. Ya lebih ngisi di hobi aja sih. Hobi yang menghasilkan bisa jadi ya. Bisa jadi. Kamu kapan mau dinikahin guys? Kamu kapan mau dinikahin mereka guys? Dalam mengisi kekosongan kejombloan ini ya, jangan bilang jomblo sih, terlalu Terlalu nggak kayaknya keren, nggak keren. single lah gitu kan. Jadi cara mengisinya ya sama kakak ini ya, mengisi hobi dengan hobi. Teman kan beda hobinya. Kalau dia kan hobinya bersepeda, kalau saya hobinya mungkin lebih ke traveling ya, jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus gitu kan, ataupun mungkin dengan ikut kegiatan-kegiatan positif, kegiatan komunitas. Itu yang bikin saya nggak kesepian gitu kan, karena banyak temen, kumpul-kumpul sama teman, bercanda, bikin hal-hal gila, hal-hal bodoh, hal-hal konyol. Itu yang mungkin bisa membuat saya bertahan selama ini. Kalian cari jodoh ya? Ya saya cari jodoh ya, kalau kan kita jodoh nggak tahu siapa ya kan. Kalau kalian disuruh milih nih, sebelum menikah, kalian memilih ta'aruf atau memilih dekat dengan cewek dulu gitu? Maksudnya nggak lewat perantara ta'aruf, tapi kayak mendekati secara personal. Kalau gue sih kayaknya apa ya? Mendekati secara personal ya nggak masalah sih. Karena dari situ kan kita bisa tahu tuh karakternya gimana. Iya betul. Tapi ya mau lewat ta'aruf juga nggak masalah. Karena kan memang sunnahnya ta'aruf sih. Ya. Dan biasanya dalam ta'aruf itu ada hal yang lebih sangat signifikan di dalamnya seperti visi misi. Nah dari situ kan kita bisa melihat sih. Benar. Tapi kalau disuruh milih keduanya, ya gue lebih milih ke ta'aruf sih. Masya Allah, mantap guys. Untuk Kak Andi sendiri gimana? Bung? Mengantuk? Gue ngantuk. Gimana ya? Ini bakal milih ta'aruf sih. Alasannya Kak? Rasanya ya yang dibenarkan aja. Masya Allah, banyak banget ya pesan-pesannya. Terus untuk Kak Bondan sendiri, Untuk saya ya, kalau masalah ta'aruf ya, kalau misalnya kita mau ta'aruf ya nggak masalah sih. Cuman kalau ta'aruf kan lebih ke hal yang ke islamin banget ya. Sedangkan saya pribadi ini orangnya agak
ini sih nggak terlalu lurus jalannya gitu kan, nggak kayaknya nggak pantas gitu kan. Cuman kalau misalnya dapat dia mau ta'aruf, kita yakin, kenapa enggak gitu, daripada personal ujung-ujungnya cuman jadi temen chat doang atau temen main doang, Kena ya ghosting. kan? kena apa ya yang namanya ghosting itu, mending ya ta'aruf. Good. Ada nggak sih dari kakak-kakak ini pesan untuk teman-teman penonton semua Aku nggak berurusan. dalam hal berpacaran atau bagaimana untuk kedepannya supaya lebih maju atau yang lainnya? Temen yang masih jomblo, Tahankan jomblonya. tahankan jomblonya. enggak. Apa ya, pokoknya survive aja terus dalam hal positif. Yakin aja masa yang indah bakal datang, sabar aja. Sampai kapan? Ya sabar aja dulu sampai kapan. Sampai sabar. Bung Andi, ada nggak sih pesannya buat teman-teman semua? Jomblo itu nggak buruk, jomblo itu keren. Udah itu. Untuk kalian yang masih pacaran ya semoga cepet nikah ya kan. Kalau masih bocil mending gak usah pacaran dulu deh, daripada kalian terus sakit, karena pacaran itu adalah sakit hati yang disengaja. Untuk yang jomblo, kalian hebat, apalagi bisa sampai jomblo sampai nikah ya, itu lebih baik, karena jangan sampai kalian menyesal karena itu ya. Lebih baik kalau misalnya pacaran putus sekarang daripada enggak ya, lebih baik putus ya, putus sampai enggak. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat dari mereka, pesan-pesan yang kita dapat dari mereka. Dan ingat teman-teman, mari kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, karena kita di sini nih cuman untuk happy-happy aja dan berbagi cerita. Dan karena kebetulan ini sudah malam banget dan udah dingin banget guys, kalian harus nyobain ke tempat ini karena banyak banget pengalaman capek, tapi setelah sampai atas kita bakal ngerasain indahnya pemandangan kota Bandar Lampung. Sekian dari saya. Assalamualaikum.